Hi, this is Podhabs and I'm Gino Renaldi. Di video kali ini spesial sekali karena kita kedatangan seseorang yang one of the biggest content creator in town, Ruli Aryatjaya. Halo Ruli Aryatjaya, kenal dulu. Ruli. Gino. Oh iya. Luar biasa sekali loh, sangat tidak unpredictable loh ini karena yang biasa kita lihat di FYP, langsung tiba-tiba bisa datang ke sini. Selamat datang Ruli. Thank you juga untuk Habs dan juga khusus untuk Gino sudah mengundang saya di sini karena saya juga menanti sih, menunggu ya setelah launching kan mulai berkeliaran nih story-storynya Habs. Kapan ya bisa diundang sama Habs gitu loh. Salah satu wishlistku juga sebenarnya bro. Serius kah? Ya, salah satu wishlistku di 10 episode pertama itu adalah ada Ruli pokoknya harus ada Ruli salah satunya. Entah pertama, kedua, dan akhirnya ketiga bisa Ruli. Alhamdulillah ya. Karena banyak sekali Ruli yang tanyain Rul. Wah, ya kak? Siapa tuh coba sebut? Banyak yang nanyain kak. Bang Ruli dong bang. Nggak apa-apa. Mau Kayak Vincent. Duduk Vincent. Iya lagi. Iya Rul, banyak sekali yang tanyakan Rul. Iya kan? Banyak sekali yang tanyakan kalau sebenarnya Ruli ini kok bisa dibilang sebagai apa kak Rul? Content creator, influencer, atau model? Jangan mentang-mentang habis photoshoot lalu dibilang model. Enggak, saya itu dari awal saya terjun di dunia digital segala macam di sosial media. Setiap mau dibilang influencer, selebgram, seleb TikTok, artis, ya saya mau cuma bilang content creator. Karena saya membuat konten kan. Saya membuat konten ya terus diupload di sosial media. Dan kenapa saya tidak mau dibilangi yang spesifik kayak selebgram, seleb TikTok ya karena saya main di kedua tempat itu, main juga di YouTube. Ini akhir-akhir ini juga main di Facebook. Jadi Facebook masuk lah. Mulai Facebook Pro, salam interaksi. Jadi saya kalau ketemu orang ya saya maunya dibilang content creator saja. Karena semua sosial media. Ya, alhamdulillah semua sosial media. Termasuk Siakat ya terakhir ya bro. Itu ini ya Dikti bukan Siakat. Di Dikti saya. Masih Dikti dulu deh. Iya. Tapi akhirnya kan diterima sama masyarakat loh. Iya, alhamdulillah sekali ya. Dari awal yang kalau dibilang kan biasa ada konten kreator yang betul-betul membangun nih. Maksudnya mulainya agak terseok-seok ini segala macam tuh. Saya alhamdulillah dari video pertama sudah dapat engagement yang lumayan sangat wah begitu. Dan itu ya sudah saya bangun lah dari situnya. Terus ya sampai sekarang. Itu Mika turning point-nya itu loh. Turning point-nya kayak ini bisa aja deh. Atau ada momen lagi? Ada momen sih, lebih kayak awal-awal itu masih iseng, masih betul-betul hobi. Jadi memang dari tahun yang fun fact lah dari tahun 2016 itu saya sudah hobi bikin ini video-video sama teman-teman. Kalau dibilang dulu, jadi dulu kayak bukan tapi ya seleting lah sama mereka Urbex, sama Uniki dulu ada juga yang ada Ian ya mungkin tahu itu sama-sama dia founder dulu. Terus ada Spock juga dulu namanya. Jadi lebih ke foto-foto rame-ramean lah. Hunting. Kalau bilang zaman dulu anak-anak hunting. Anak-anak hunting. Sore-sore jalan-jalan hunting pergi di bukit-bukit, pergi di bangunan-bangunan apa segala macam lah begitu. Berarti pegang Canon gitu. Ya, pegang kamera ada. Berarti dari 2016 itu. 2016 sudah mulai itu. Awalnya hobi dari situ kan sudah ada basic tuh mainnya sosial media. Tapi dulu fokusnya upload foto kan. Foto. Buatlah beberapa 1-2 kali video lah. Tapi videonya untuk saat behind the scene. BTS lah kita bikin saat foto-foto. Tapi dibuat versi EDM zaman dulu kan. Musik-musiknya gitu kan. Gitu. Dulu kan ya zaman-zaman Chainsmokers sudah lagi naik. Betul. Iya, Chainsmokers kan dari 15, 16, 17 itu lagi naik. Marshmello, Skrillex. Iya itu.
Martin Garrix. Betul, Martin Garrix. Martin, oh iya nggak? Oh sorry, Garrix sih. Kalipat sih kalau Martin Garrix. Nah, setelah itu buat video, ya setidaknya sudah ada basic lah, mengedit di laptop sedikit. Jadi turning point-nya ketika kayak, oh kayaknya udah jadi profesiku lah ini. Nah itu saat Content creator menghasilkan. Pada saat kapan tuh? Videomu yang menghasilkan? Itu sekitar 6 bulan setelah saya fokus konten. Iya? Setelah 6 bulan dari awal konten. Jadi awal konten itu kan 2020. Masih ingat sekali tuh. Pokoknya yang bukan. Bukan. Yang ini. Yang mundur-mundur. Iya, mundur-mundur kan, mundur-mundur. Iya, tapi begini. Iya, begitu. Kita lupa lagi. Maklum ya, sudah 1000-an soalnya dibuat kontennya, jadi kayak lupa gitu. Yeah. Ribuan ya, jujur. Saya ternyata anjir sudah ribuan loh. Sudah tembus 1000 lebih. Dari 5 tahun itu? Iya, dari 5 tahun. Sudah hampir 1000 lebih konten saya buat. Bayangkan 1000. Maksudnya kayak wah, itu termasuk pantas rambut rontok-rontok sekarang. Iya, mulai SMP tuh. Iya, tapi maksudnya 6 bulan setelah dari itu dapat uang dari situ. Dapat uang dari situ. Nah, mulai itu goyang. Apa yang kau rasakan itu, Rul? Apa yang kau pikirkan kayaknya dari bidan. Bidan tau? Bidan segi. Aduh, nama apa bilang segi ya? Bisa, nama apa? Bukan bidan segi. Perawat saja lah. Perawat saja. Karena kalau kita mau bilang mantri itu masih asing kalau di Kendari. Mantri itu malah lebih mantri. Iya, mantri itu lebih sering kan? Lebih sering. Tapi saya di tidak bukan mantri ya? Bukan mantri. Justru saya kan yang betul ke masyarakat, kan saya di puskesmas dulu. Jadi tidak ada yang bilang mantri. Bukan. Perawat saja mereka bilang. Karena kalau saya juga sunat saya itu mantri. Ya, itu kalau kalian tuh bilangnya mantri. Oh ya, oke, lanjut. Tapi kalau untuk umum, Anda mau berdebat sama saya kah? Sarjana saya perawat. Bercanda. Nah itu Mi. Terus turning point-nya pas dapat uang, budget atau uang tuh dari situ. Tapi nggak langsung kayak, saya kayaknya ini Mi jalanku. Tidak. 1 tahun sih setelah itu, setelah ada satu goals yang tercapai, setelah saya jadi content creator. Itu baru kau rasa. Saya rasa kayak seriuskan saja deh. Iya, seriuskan gitu. Dan ya kalau masalah bilang satu goals baru tercapai, baru saya merasa itu turning point-nya kayaknya masih agak terlalu besar lah. Ini saja kehidupan sehari-hariku terpenuhi. Oke, itu sih mungkin gara-gara kehidupan sehari-hariku terpenuhi dengan konten kreator benefit dengan segala macam fee yang saya dapatkan. Oke, kayaknya saya berani deh. Bisa nih kayaknya. Karena sebelumnya kan saya kurir. Nah, jadi bos kurir gitu-gitu. Ya, kayak begitu dulu. Tapi kita duluan namanya No Sleep. Namanya No Sleep. Nah, kurir aja dulu. Kurir apa ini? Kurir pakai tempel. Enggak. bukan paket also. Gitu. Kan dulu Gojek, Grab belum masuk kan? Belum masuk. Dulu paket also kayak banyak belikan makanan juga di terus buang-buang partikel di tempat sampah. Enggak. Bukan ya, maaf. Sedotan. Bukan lah di pohon. Main. Pokoknya pakai also. Ternyata memang dulu seorang Rul Sarjana itu seperti itu ya. Nah lah. Ada juga masa-masa kelamnya gitu. Tidak lah, betul. Berapa lama Rul? Bercanda. Jadi kurir? Lama sih. Lama. Itu jadi selingan untuk kuliah. Nah, itu justru itu yang kurir yang bawa saya bisa cicil beli motor. Bukan kayak cicil tapi full. Itu dari uang kurir, uang proposal, uang hasil, uang skripsi. Itu semua hasil dari kurir. Memang orang kaya kayak kurir. Bukan orang kaya. Justru dulu kita punya apa sih namanya? Moto apakah gitu kayak gitu. Kurir itu kita yang dikejar uang, bukan kita yang kejar uang. Karena dulu tidak ada yang bisa. Tidak ada. Jadi kita kokang, coy. Jadi bayangkan itu kita baru bangun tidur, baru buka mata sudah full itu orderan masuk. Jadi kayak lebih kayak pribadi itu jadi kayak begitu nih. Dorang butuh sekali setelah. Iya, karena dulu kan belum ada. Ya, belum ada ojol-ojol lah. Iya, ojol-ojol apa segala macam. Nah, setelah masuk ya sudah mundur satu-satu, mundur bos. Sana bos, minggir sana bos. Betul. Itu 2018, 2000. Mulai saya 2016, 17, 16 lah. Tapi puncak-puncaknya itu kan 2018. Iya, 18, 17. Udah mulai mundur satu-satu, udah mulai banyak juga kompetitor ya kan. Dan ya itulah
Dari apa? Dari kurir baru konten kreator Content atau creator. ada lagi Rul? Itu Ji, dari kurir, konten kreator. Kenapa? Jadi 1 tahun pertama itu sebelum lepas kurirku. Jadi masih jalan konten kreator, kurir. Oh iya? Iya, masih jalan. Masih Karena jalan. penghasilan hari-hari. Oh iya. Karena siapa? Jujur, penghasilan gitu waktu jadi kurir standar itu 200.000 per hari. Standar untuk zaman itu sudah. Berarti 6 juta ya Rul? Ya, itu kan Sebulan. ya, tapi saya hitung begitu karena itu sudah habis di tangan. Lumayan besar juga ya itu. Ya lumayan lah. Mau jadi kurir. Ya itu, seperti itu. Nah, kenapa saya langsung di momen 1 tahunnya? Pokoknya di 1 tahun kah atau berapa bulan itu saya berani lepas, betul-betul lepas. Dan fokus langsung ke konten kreator. Langsung untuk fokus di konten kreator karena ya bisa tidak penuhi hari-hariku untuk makan, untuk dapur supaya tetap berasap, asik. Jadi Padahal ini ini- eksklusif ya saya ceritakan di sini. Hanya di Iya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa umroh, Alhamdulillah ya Allah. sudah bisa beli mobil, Alhamdulillah. rumah juga. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dengar-dengar katanya mau bangun kos-kosan ya Rul? Amin ya Allah, amin ya. Walaupun itu masih angan-angan tapi amin ya, amin, Iya, amin, Kita amin. doakan saja hal-hal baik itu harus didoakan terus, walaupun Eh. itu cuma gurauan. Iya. Iya, jujur. Karena kita nggak tahu kan Iya. Apa yang doanya akan siapa yang akan ditembus lah. Ya, gitu. Dan itu sebenarnya kalau di tempat-tempat umum atau di seminar jarang sih saya bilang. Tapi Apa kalau itu? di tongkronganku kayak yang masalah ini gurauan, Oh ya. jarang sih saya bilang kalau kayak ada orang yang ingin tahu tuh. Tapi kalau di tongkronganku itu biasa saya langsung bilang, jangan kurang berhentian saja Pak. Doa-doa. Berdoa dan bicara yang ngawur, tapi maksudnya yang penting jelas lah, jangan juga saya ingin jadi Ultraman ya, itu kan nggak mungkin. Iya. Maksudnya yang realistis lah, yang realistis. Tapi menurutmu kayak susah, tapi bisa begitu. Siapa yang kepikiran kurir bisa pergi bawa umroh untuk Masya Allah. mama dengan ini? Masya Allah. Siapa? Tidak ada. Saya tiap pernah itu terlintas di pikiranku saya bisa umroh, ya minimal orang tua aku lah, minimal lah, paling maksimal lah orang tua aku. Iya. Tapi ini dengan sayanya saya Iya. ikut satu mani malahan. Dan ya itu salah satu kayak pencapaian yang wah itu Salah satu itu Rul. salah satu yang memang ya itu tujuan hidup lah. Bukan nih salah satu kayak tujuan hidup lah. Orang ini tuh orang tua kita umrohkan itu. Dan itu juga katanya salah satu honornya mamamu juga dari situ juga dibayarnya pakai umroh katanya Rul. Tidak juga. Tidak, memang umroh itu sudah kewajibanku. Sudah kewajiban. Iya, kalau honornya beda juga. Kalau bilang begitu, ditampelin sama mama saya. Karena ada juga honor sendirinya. tapi itu Ji, yang saya salut juga sama kau Rul. Oke, Kau apa? bisa ngerangkul mama. Iya. Masuk ke dalam duniamu yang pada saat itu kan maksudnya nggak kepikiran saja betul-betul langsung kayak ih kok bisa ya ini mamanya Ruli masuk ke dalam kontennya Ruli, bahkan ada beberapa orang yang bilang ini mamanya Ruli betulkah? Iya, Toh, gitu. Iya, ini banyak sih, betulan sampai nggak mamanya sekarang Ruli? sih banyak Iya. bilang, ih itu mama betul kah? Itu Iya, bagaimana caranya Rul? Kau bilang. ini apa sih lebih kandang paksa. Kandang paksa sih. Jadi saya dulu awal ngonten itu memang pertama sendiri, jalan sendiri kan. Jadi saya pakai Paling metode- sama Gozal. Ya, enggak belum. Oh, belum juga? Oh, Gosal. Jadi, masih awal-awal itu kerok-kerok saya tuh sampah main dulu sendiri, main solo. Berkata kayak saya tuh perankan 1000 Iya, iya. 1000 peran lah. Karakter, Ya, 1000 karakter lah. Jadi saya yang jadi mamanya, saya yang jadi bapaknya, saya jadi kakeknya, saya jadi anak kecilnya. Jadi kerja gitu ganti-ganti baju, ganti posisi tripod ini. Iya. Jadi saya itu main sendiri. Jadi main Sendiri. tripod saja. Edit juga sendiri. Iya semua sampai sekarang sih itu ya. Tapi dulu betul-betul sendiri. Nah masuklah ada partner masuk. Saya bilang oh deh kayaknya kau deh cocok deh kayak kita bikin ini deh duo lah begitu toh. Kau cocok jadi apa? Yang terbuli, kau sudah malas yang terbuli toh. Nah,
karakter yang bisa dibully begitu. bahasanya tuh agak kasar sih, mohon maaf ya. Tapi justru komedi itu kita orang Indonesia suka sama karakter-karakter yang bullyable. Sadar tidak sadar kita suka sekali sama karakter-karakter yang begitu. Betul. Tapi dalam artian itu cuma untuk peran ya, bukan bilang sehari-hari atau bagaimana, itu jangan ya, itu no yang begitu. Hanya saat kita memainkan peran itu sangat suka yang begituan toh. Harus ada peran yang bisa dimakan lah. Ya, dimakan sama ini kan. Nah, udah cocok bikin konten rame begitu. Sama Gozal ini. Bukan, belum, masih ini Gozal sudah keberapa? Oh iya kan? Keberapa? Iya. Sebelumnya masih ada lagi. Masih ada banyak lagi. Banyak. Yang sudah ada sekitar 4. 4 itu ya. Berarti yang bertahan manusia ini ya? Ya karena memang sudah ini kan, karena kita ini juga keluarga juga. Oh, keluarga ya, juga. Keluarga. Jadi makanya saling ini. Walaupun honornya tidak terlalu banyak. saling support lah. Saling gitu. support. Itu kayaknya privasi deh. Tapi ya itulah maksudnya kenapa kepikiran sama kau kalau kayaknya mamaku deh, coba deh. Ya itu yang kalau mama karena sempat ada partner, terus tiba-tiba kita tidak sejalan lagi. Dan bagaimana Kak? Kayak habis ada partner, sudah terbiasa ada yang bantu. Artinya kayak tektokannya bagus. Terus ada teman tektokan. Iya, ada teman tektokan. Terus meringankan beban sebagai talent lah kalau dalam video. Terus ada yang bantu pegang kamera segala macam. Biasanya ganti-gantian kan. Tiap ganti scene dia lagi, saya lagi begitu. Maksudnya begitu ya. Dia yang saya yang pegang. Nah, pas itu tidak sejalan, tiba-tiba langsung kayak aduh, kayaknya agak keteteran deh. Iya. Gimana kalau Mak coba deh tes bikin satu video saja, bikin aja satu video. Dan saya ambil ya memang sih ya dari segi cerita ya mungkin saya jadi setiap ada karakter baru yang masuk saya harus kasih pecah pecah kontennya. Jadi kayak oke, ini tidak langsung kayak tiba-tiba masuk saja, enggak, harus pecah. Jadi harus kayak pecah. Ada momen yang kayak wah ini langsung kayak yang lama, kayak nggak terlalu bagaimana kan, nggak terlalu dicari, tapi maksudnya ada pengganti yang sepantaran begitu. Maksudnya dari tidak terlalu tinggi juga ininya karakternya, yang penting kayak catching lah. Ya, kayak catching. Pokoknya catching atau tidak bisa menutupi yang tidak ada, yang sudah pisah begitu kan. Jadi wah ini, nah sudah mamaku dan kebetulan ini kan mama ya di Kendari atau di dunia komedi zaman dulu, yang maksudnya konten creator dulu, betul. yang belum di TikTok, di Instagram itu belum ada. Ada tapi belum kayak sepecah bagaimana kan sekarang. Sekarang sudah banyak kan, yang masing-masing ada bawa mama, ada bawa pacar. Betul. Dulu kan untuk tektokan antar mama dan anak jarang, susah. Kebanyakan dulu ya itulah kayak kau tuh, kayak satu orang tapi berbeda karakter. Ya karakter gitu. Jadi kebanyakan kayak dulu POV gitu kan. Nah setelah itu ya sudah. Terus apa yang dibilang mamamu? Pertama apa sih, sampai sekarang masih jujur sampai sekarang mamaku itu tidak tahu apa yang saya buat. Dalam artian jadi saya suruh saja acting, tapi dia tidak tahu maksud dari videonya apa. Tapi dia selalu cari Garol, maksudnya nonton dia story juga biasa. Tapi kalau kau tanya apa yang kita buat, nggak tahu juga. Iya, jujur sampai sekarang. Jadi ada paling lucu nih, ada sound di TikTok yang viral sekali sampai sekarang, ikonik sekali, yang makan dulu nak, itu dimanapun ada. Makan dulu nak, kesehatan itu, permainan bola gitu. Bola gitu ya. Jujur itu saya cuma VN, saya suruh bilang sehabis take. Jadi kan waktu di take videonya itu dia balik belakang, nggak bersuara dan dia bicara. Nanti di rumah saat saya edit, saya suruh take tapi saya suruh VN tapi satu-satu. Saya rekam suaranya tadi satu-satu. Jadi saya susun kalimat-kalimatnya, tidak langsung satu kali jadi. Oh iya? Iya, saya susun. Jadi makan dulu nak, itu dulu. Makan dulu nak. Permainan bola gini nak, gitu. Begitu. Nah pas sudah jadi viral, dia nggak tahu. Oh, dia tahu aja. Oh ini enggak, nanti begitu. Begitu sudah nih. Sampai sekarang di video-video manapun, kecuali mungkin video yang pakai skrip ya, bilang ini mah kita mau buat ini nah ini. Tapi ya itu begitu. Tapi bersyukurnya Rul, mamamu ini tipe kalau orang yang menuntut kan. Iya, menuntut apa nih? Maksudnya menuntut, Rul, kok harus jadi yang seperti ini, yang tipikal mama-mama pada umumnya. Sebenarnya iya. Nah itu bagaimana kok deal with it kita? Kita jujur kalau kok di belakang layarnya kita tuh lumayan sering cek
beda pandangan. Iya, Beda banyak pandangan. sih. Iya, berapa kali berbeda pandangan kan. Kayak Kok kerja paling sih, gitu. dalam artian kayak begini, kerjanya enggak sih, lebih ke ini. Kegiatan, Apa? aktivitas. Jadi ada konten atau persona sama saya yang dia mengharuskan saya untuk daftar CPNS. Jadi kalau kalian kira Iya, itu iya, konten, iya. Lihat. itu betul. Itu. Betul. Suruh daftar CPNS, Bro. Astaga, sampai kita berdebat sampai betul-betul empat mata. Ada momen kayak yang terakhir ini paling terbaru itu yang P3K. Iya, Nggak tahu kan? ada masalah juga dengan Ya, tapi saya sudah bilang saya kayaknya bukan inilah, mah. Tapi mamaku masih kayak, oh ini. Iya kan, maksudnya Iya. tipe kali ibu-ibunya kita Dan itu sangat-sangat betul-betul kayak kok harus. Jadi Iya. hanya ya sudah kita ini berdebat lah. Memang berdebat besar. Iya. Iya, berdebat besar. Kalau sudah kayak di posisi yang kayak begini toh, gitu. Tapi ya berdebatnya dalam artiannya bukan bilang debat bagaimana kan. Hanya lebih kayak pemahamanku, isi kepalaku saya keluarkan juga, dia juga mamaku juga dia keluarkan point of juga view-nya apa begini. Kalau kau begini, jadi begini. Saya juga enggak mak, saya begini. Ya sudah, intinya ya sama-sama mengalah ya sudah tidak ada juga, sudah lewat masa. Jadi saya ajak berdebat, ternyata sudah lewat pendaftarannya. Aman lagi. Tapi setiap tahun bakalan ada, Rul. Setiap tahun bakal ada, iya. Dan itu setiap kali ada terbuka, iya. akan selalu juga. Akan selalu ada. Rule. Betul itu. Rule. Iya, begitu. Ini. Sampai di depan ada momen yang kayak, wah ini parah sekali sih, kayak, hah? Kayak, what? Gitu. Kayak ada momen kayak, hah? Begitu. Iya, sampai kayak momen astagfirullah. Hanya itu sudah tidak boleh lah di, tapi itu wah seru sih, lucu. Tapi itu justru hal-hal yang kayak begitu toh, saya rasa jadi kayak penguatan. Ya jadi kayak saya rasa sudah di posisi anjir, kayak saya bisa berdebat sama mama aku. Berarti Korea dong ini. Enggak, maksudnya bukan berdebat karena kayak kau sudah banyak nih apa yang kau tidak, bukan begitu. Maksudnya justru saya itu sebelumnya kayak masih takut gitu. Ini betul-betul kita bayangkan empat mata. Kita bicara face to face lah. iya, maksudnya face to face yang betul-betul Apa maumu, Iya, apa begitu. mauku. Iya, begitu. Salah gara-gara konten mungkin, Rul. Bukan konten. Karena terlalu banyak kegiatan yang kau habiskan bersama mamamu, jadi sudah mulai terbuka juga kau dengan pekerjaanmu yang seperti ini. Iya, mungkin ya. Iya. Kayaknya ya. Jadinya kayak, oh ya udahlah. Lo juga udah tahu juga saya seperti apa sekarang. Kita sudah terbiasa juga. Ini mamaku seperti ini. Iya, tapi baru kali itu yang kayaknya betul-betul kita, karena saya sebelumnya bicara-bicara kayak berusaha menghindar begitu. Iya, lumayan ini toh. Iya. Lebih banyak langsung tindakan, jarang bicara yang betul bicara. Iya. Ini kita betul-betul bicara dan memang berdebat ini betul-betul intens, tapi seru. Iya, Bukan bilang kayak yang marah-marahan ya, enggak. Memang kayak dia, mamaku udah kasih keluar, ada punya Pandangan, pandangan. Saya juga kasih keluar pandangan. Jadi masing-masing ini, dan itu menurutku ya saat itu keren sekali. Sampai saya pulang di rumah, saya bilang, wah, saya berdebat Saya sama bisa mama. berdebat sama mamaku. Iya, maksudnya kayak, wah, keren sih. Iya, keren. Saya rasa ya untuk saat itu kayak, wah anjir, saya berdebat sama mamaku. Maksudnya berdebatnya bukan konotasi negatif ya, memang ya hal-hal positif yang memang jarang-jarang sih kita penyelesaian masalah itu betul-betul dengan berdebat yang betul-betul musyawarah lah. Iya, setuju. Karena mungkin di beberapa keluarga, toh tidak menerapkan demokrasi lah iya, di begitu. dalam Iya, keluarganya, Rul. Ya kita kan? mengikut saja orang tua. Iya, mengikut sama orang tua. Kenapa kuliah di sini? Orang tua. Iya, Kenapa kerja di sini? Orang tua. Gitu. Nah, itu. Tapi kau kok bisa untuk mempertahankan ini kemauanku di momen yang itu. Nah, di momen yang seperti itu. Bukan momen seperti itu dan momen yang itu. Iya, itu momen baru yang itu satu kali. Sebelumnya kan ya mengikut saja. Iya. Dan memang saya tahu. Itu pun karena saya tahu bilang, oh ya bagus Ji. Maksudnya yang tidak masuk macetku mungkin ada hal yang ini. Oh ya, oke saya ikut saja begitu. Tapi yang momen itu memang kayaknya deh harus saya tangkis deh. Begitu. Tapi Rul, sekarang ini mamamu sudah berdamai? Ya untuk saat ini ya, karena sudah tertutup pendaftaran. Nggak tahu ya, kita yang tahu itu Gosal ya. Iya. Ya karena kita satu rumah toh, jadi dia pasti akan tahu sekali tuh yang mana. Tapi kan mamamu sekarang sudah jadi melek ini toh, sosial media. Karena aku lihat story-nya kayak Inal kan.
Tidak sih juga. Sebenarnya kan ada Melek. beberapa juga. Melek sekali malah. Iya, mamanya Ruli. Iya, mamanya Ruli. Iya. Mamanya Ruli. Terus otomatis juga dia juga sudah tahu kalau seumpamanya ternyata di dalam dunia media ini Ya. sudah ada bisa yang menghasilkan gitu Rul. Toh? Nah maksudnya apakah hal itu sudah tidak menjadi alasan dia bahwa sudah Ruli seperti ini deh, dia sudah sosial media juga, bahkan sekarang karaoke juga, dan nonton kemarin waktu perform. First time ya? First time dan nonton. Sebenarnya salah jangan Mima. Ini salah itu. Gimana rasanya Rul? Jangan Mima. Kok perform lucu-lucuan? Ada, jadi kita sudah perform dan muncul Mama. Oh gitu. Langsung bilang, "Ma, pulang." Tapi sebelum pergi saya bilang, "Ma, Jami datang lah." Ini salah bohong lagi tuh. Oh, kita sudah mau tampil Mi. Kan udah mau ikut. Saya bilang, "Jangan Mi, sudah mau tampil Mi." Cek udah datang naik Grab. Tapi ya sudah ada lihat saya datang udah ketawa saja dengar suara kita yang amburadul begitu kan, sampai sempat ada komplain loh. Ada komplain, dia bilang maunya itu kasihan jangan terlalu tinggi suara musiknya, maksudnya yang menyanyi. Misalnya kayak lagu Peter Pan, Arielnya jangan dikasih terlalu rendah. Yuk dikasih rendah sekali saja, jadi Orang tinggal saja. suaranya kita. Jadi saya bilang, "Nah kalau dikasih begitu orang pulang tidak ada yang mau dengar suara kita, sangat jelek sekali." Tidak ada yang menolong. Iya, jadi tidak ada yang menolong. Iya, karena kalau ada suara aslinya kan pasti menolong kan. Biarpun kita yang menyanyi cuma cuap-cuap saja kan sudah. Ya walaupun ada lah sedikit. Makanya itu harus ada coaching tuh yang betul-betul penyanyi. Kita jadi tim hore saja yang hahaha. Stand out saja. Iya, begitu. Tapi setelah dari situ Rul, apa yang dia bilang mamamu? Itu tadi lucu. Gak ketawa saja kayak kenapa jeleknya suaranya kalian baru orang. Tapi ada juga orang yang ada juga orang yang sewa kalian. Iya, justru kayak itu Jadi, bayangkan nih, karena mungkin ini ya, mungkin bukan kendari sih, lebih kayak sekarang orang sudah bosan dengar suara bagus. Sesekali kita dengar suara jelek lah. Pemikirannya orang. Logika dari mana? Iya, maksudnya kayak ini kita kayak ibarat kayak di kolam, ini suaranya bagus semua nih. Tapi ya kalau terlalu banyak yang bagus kayak aduh sama lagi. Tiba-tiba ada suara sumbang sebelah kiri yang oh siapa ini anjir? Kenapa udah begini kayaknya? Pedenya Pak. Nah sudah, jadi dia yang punya daya tarik tersendiri toh. Beda dari yang lain. Ya gitu, berani beda kita. Walaupun memang merusak ini kan, merusak pasar. Tapi dari mana ininya Rul? Dari mana kurang bikin kayak bikin lah yuk. Jadi begini, lucu lagi. Ini kalau ceritakan, jadi waktu 17 Agustus tahun lalu. Oh baru tahun lalu kan ya? Tahun lalu sih 17 Agustus tahun lalu ada acara 17 Agustus nih di BTN ku kan. Ada acara 17 Agustus. Sudah habis 17 Agustus kan ada orang lomba karaoke apa segala macam toh. Mereka lomba lah segala macam gitu. Nah, setelah selesai lomba segala macam mau di closing lah, maksudnya mau alat mau sudah mau dibongkar nih sudah. Jadi saya juga karena kebetulan temanku juga tuh yang anak yang punya orang-orang alatnya juga yang kebetulan aja panggungnya di depan rumahku juga. Saya iseng-iseng nih asin sama nyanyi dan dia orang. Saya menyanyi yang menyanyi gabut, menyanyi direkamlah sama temanku. Direkamlah sama temanku. Oh ya, kau duduk. Ya, duduk pakai baju bola. Iya. Nyanyi lagunya Ceylon Seven. Fals parah tuh. Sudah story Oke, dilupa banyak yang ganggu apa segala macam tuh jelek. Ntar ya, bagus. Ntar jelek. Oke. Tiba-tiba momennya di Anugerah Musik Indonesia. Anugerah? Musik Indonesia AMI. AMI Awards. Ada seorang vokalis band Baskara. Oke, ngerti lah tuh Baskara. Cari suara lo. Tiada orang nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi. Nah, cari suara lo. Sudahlah, saya upload lah itu. Jadi kan jadi tren TikTok kan. Jadi udah punya speech-nya Baskara. Speech-nya Baskara terus saya sambung lah dengan videoku. Itu banyak lah yang lucu-lucu ya, namanya kita kan konten kreator komedi kan, lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan. Nggak taunya setelah saya upload besok paginya bikin Rul karaoke deh. Ada orang event bilang yang itu hari pertama di Loka.
Oh, Dia di bilang, Loka? ada acara nih di Loka. Korang mana Mila? Bikin mie. Oh itu Karena- pertama kalinya kan ya? Iya, pertama sekali. Habis dari Loka baru di Beauty. Beauty. Pokoknya Loka itu masih acara inilah, masih gigs Iya. inilah, gigs kecil. Rokok. Iya, rokok gitu kan. Rokok. Itu, iya kak. Ya datang mulai temanku Koceng. Kebetulan dia memang anak event dan memang ada bandnya kan. Bandnya, ini band serius dia Ya ya? dia band serius ya, yang betul-betul sudah profesional. Iya. Rul, ayo Mila, bikin. Saya juga posisiku, bayangkan, itu dia dikasih tahu tengah malam. Dia nih Koceng kasih tahu saya nanti pagi. Dan saya posisiku baru mau tidur. Baru mau tidur jam 6 pagi tuh. Datang di rumahku, langsung masuk di kamar. Sini kita bikin karaoke lah, ada ini event ini. Udah mau kalau kita yang anu lah. Langsung aja posisinya kayak, ini bisa mau tidur, terserah. Ternyata siangnya dimintai foto. Sudah, Sal sini, kita 3 saja. Jadi cari nama sih, langsung cari nama apa nih. Karena saya pernah aku sering disuruh jadi PNS, ya sudah. Jadilah PNS. Jadilah PNS. Kita cari tuh apa nih artinya PNS yang bagus. Arti ternyata ini pencari nafkah seadanya. Sudah dari situ momennya vlog lah pertama. Apa? Karena vlog. Kita tampil vlog sekali karena hujan. Oh, yang ater MC-nya. Yang ater MC-nya. Tapi kan setelah dari situ setelah Nah, makanya hujan tuh mulai. jadi tuh bounce back-nya setelah dari itu langsung kayak deng kayak what the heck. First time juga kok Tampil di publik Tampil untuk di publik. menyanyi juga. Dan menyanyi. Dan menyanyi itu kayak gemetar, Bozal gemetar, saya gemetar. Koceng biasa, kita Iyalah. gemetar. Dalam artian memang tidak terlalu banyak yang nonton tapi tetap karena Gitu kan. performance. Sumber itu baru jadi namanya performance. Selama ini kan jadi kayak Content creator. Iya. Begitu kan. Ini performance. Ya, sudah disetting. Sudah disetting, ada script. DJ-nya. Iya. Operator saya panggil. Operator. Menghilangkan stigma DJ jadi operator. Jadi kalau orang-orang dulu pasti ketawa itu kalau operator. Karena Iya, zaman-zaman kafe-kafe di ini kan, remang-remang operator. Nah, KB dan sekitarnya. KB dan sekitarnya. Operator. Gitu. Iya, tapi sebenarnya Kendari itu salah satu pencetus karaokean loh sebenarnya. Nah, iya kan? Iya loh. Karena sebelum adanya Little Karaoke dan juga ada event-event karaoke kan, KB dan sekitarnya itu kan karaoke semua. Kayaknya tiap daerah ada deh. Tapi iya kan, iya. Cuman memang ini lebih modern. Lebih kayak ini ya, pemandu lagu modern. Iya. Kok begini sih? Kok sudah 2 bulan sudah terisi semua. Iya. Kok mulai dicari-cari ya? Tapi apalagi Rul, selain PNS Rul? Tapi, nah gini, mungkin kau sudah dapatkan tempatmu, seorang Ruli Sarjana sudah dapatkan tempatnya di content creator. Oke. Sudah dapatkan tempatnya juga di performance. Ya. Ya kan? Siapa yang tidak tahu Ruli Sarjana lah? Boys. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Next-nya Rul, setelah dari apa yang kukerjakan semua sudah ada semua tempat-tempatnya. Iya sih, iya. Jadi yang sementara saya jalan juga sekarang kan live streaming juga sebenarnya. Game-gaming. Iya, gaming kan. Iya. Pokoknya coba-coba saja. Itu mau aku coba saja. Ya, kalau untuk next-nya apa ya? Belum ada kepikiran yang bagaimana sih. Jadi saya tuh ingin Kau lagi cari ini. Iya, pasif Cari income. cara pasifin kamu dari mana? Yang baru begitu. Jadi ya mungkin nextnya di luar dari konten itu kayaknya bisnis lah. Kayaknya Bisnis ya yang kepikiran. Mungkin kan ya. Karena kebanyakan konten kreator pasti Arahnya ke sana. arahnya pasti ke bisnis. Tidak ada lagi kan? Karena buka butik. ya bisa jadi. Tapi saya kan tidak mungkin buka butik lah. Kecuali Siapa tahu gitu. Kecuali toko distro. Iya. Mungkin mamaku mungkin saya bukakan. Oh iya, Ya, boleh. mungkin. Kan biasanya begitu. Saya rencana yang terpikir sih, maksudnya kayak studio foto sih. Dia tahu ya, mungkin kayak menarik sih kayak musik. Wah ini studio foto keren sih begitu, karena Menarik ya. Menarik. Menurut Bapak menarik memang ya. Menarik memang. Iya, menarik. Menarik, iya. Jadi gini loh, selain studio foto kan di dalamnya kita bisa ngelakuin banyak hal juga kan. Iya, selain cuma untuk foto bisa bikin kayak podcast, betul. gitu. Iya betul sih. Banyak apa? Tapi saranku jangan miru. Jangan, seharusnya ya, saran ya. Tapi saya orangnya tidak menerima saran sih. Nggak bisa ya. Ya, oke. Nanti dipikirkan lagi ya. Ini supaya meramaikan lah skena. Nggak apa-apa. Sebenarnya jadi selagi apa ya? Positif. Saya positif, it's okay. tapi saya sih agak ke black campaign sih kayaknya ya. kita bantu Rul. Apapun Bantu itu. ya. Iya, Bantu kita memperusak kena ya.
Iya loh. Iya, Tapi iya. memang studio foto mungkin akan bakalan banyak sekali karena menurutku karena mungkin ya di yang saya lihat juga di Kendari itu belum terlalu banyak yang sewa studio foto. Kebanyakan self foto. Oh iya betul. Mungkin dulu banyak ya. Mungkin studio foto. Studio foto yang konsep yang seperti Ya, itu. konsep yang memang sekarang ya, zaman sekarang modern Iya. banget ya. Kalau yang dulu mungkin kan studio foto memang Iya. tapi yang konsepnya ya itulah. Iya betul ya. Sekarang ya milenial Gen Z dapat lah toh. Masuk ya. Iya. Ya keren sih juga studio foto. Tapi setelah saya dengar ininya kan, Apanya? range itunya ya kayak, aduh kok sulit gitu. Tapi nah, namanya angan-angan kan ya. Iya, amin. Ya. Siapa tahu bisa aku buat studio rekaman, Iya bisa jadi ya. studio band-band. Aduh iya ya. Aduh kok kesana. Kau mengalihkan ke tempat yang lain. Yang tidak berhubungan ya. Tapi memang kau pengennya ngebisnis? Bisnis, tapi belum dapat sih sekarang karena saya mau bisnis yang musiman, nggak mau. Memang bisnis yang betul-betul bertahan jangka panjang. Ya, all time high lah. Ya, jadi betul-betul harus kita pikirkan secara matang toh, tidak bilang kayak Nasi kuning kayak bagus terus. Ya sebenarnya dulu jujur sebelum jadi konten kreator, sebelum jadi kurir malahan, saya mau buka warung nasi kuning. Mau buka atau sudah buka? Mau, sudah rencana, sudah ada nih partner yang kita sudah plan ini harga gerobak begini, nanti siapa yang mau masak. Tiba-tiba ada kurir dan kayak lebih menghasilkan deh, nggak ribet. Tiba-tiba ada konten kreator. Lebih menghasilkan lagi. Alhamdulillah. Ya sudah, jadi kayak begitu. Tapi Berarti sekarang kau cari yang lebih menghasilkan lagi daripada konten kreator. ya nggak harus kayak menghasilkan bagaimana. Yang jelas penghasilannya itu stabil, maksudnya ada terus kan. Karena jujur, konten kreator itu lebih ke freelance. Dia tidak menetap pendapatannya. Iya. Ngomong soal konten kreator dan penghasilan konten kreator ya. Kau sudah rasa aman Garul dengan penghasilan? Belum. Iya. Belum. Karena anda tahu ya, mungkin tingkat aman seseorang itu beda-beda nah. Iya. Maksudnya tingkat bilang kayak, oh ini segini aman, segini. Saya rasa belum ya. Masih harus kayak push terus karena masih banyak yang saya ingin lakukan. Anjay. Iya jujur, Yeah. tidak sampai di situ. Bukan tipikal orang yang cepat puas ya. Yeah. Harus saya ada yang kayak setelah ada ini. Jadi orang yang tahu saya mungkin di sosial media itu saya sering tulis goalsku tiap tahun. Dan itu alhamdulillah misalnya tercapai kan satu persatu. Dan itu setiap mau berhenti. Ada lagi. Harus ada terus karena itu jadi acuannya kita manifestasinya iya, juga jadi kita terus kayak semangat konten apa segala macam dan itu setiap mau bilang kayak merasa cukup Pak? Enggak. Memang hakikatnya kita manusia itu harus tidak pernah merasa cukup kan. Sebenarnya kan maksudnya logikanya kan. Tapi kan kita harus disyukuri kan. Ya, tapi tetap bersyukur. Iya, harus bersyukur. Kalau kau giring saya terus kau mau kasih belok. Kan. Iya, maksudnya lebih kayak ini, jadi lebih kayak ada acuan lah. Maksudnya kalau kita ada goalsmu lah. Iya, ada goal. Jadi kalau terlalu cepat berpuas diri, jadinya kayak leha-leha nih, santai-santai mau di rumah. Tiba-tiba kayak gitu, loh, kok sisa begini? Tapi betulan belum aman, Bro. Masa sih? Aman dalam artian bagaimana nih untuk anunya? Untuk kau kedepannya? Iya, begini. Ada orang yang bilang kalau rasa aman itu ketika dia belanja sesuatu sudah tidak melihat bill. Ya kalau saya masih belum aman sih saya rasa. Nggak tahu ya, mungkin beda-beda ya. Karena banyak ini sih, kayak banyak yang saya mau lakukan itu Ji. Iya. Dan itu saya rasa kayaknya belum deh. Dan kau juga tipe kalau ide tanam itu kayak gelisah saya kalau kita bikin. Ya? Mungkin kalau orang yang tahu saya toh. Iya. Dan saya itu langsung harus ketemu, harus saya ceritakan itu, harus saya minimal eksekusi. Minimal ya walaupun mungkin kayak beberapa ide yang belum dieksekusi, tapi setidaknya saya sudah ceritakan ke orang lain begitu. Misal pun tidak jadi di saya, dia kemungkinan besar yang akan eksekusi. Dan itu kayak oke, bagus deh. Nggak apa-apa lah karena ide kan. Karena kalau ide disimpan saya kayak aduh ruginya betul. Nggak dikasih atau nggak dilakukan gitu. Dan itu juga sebenarnya salah satu karakter dari seorang konten kreator kali ya. Beberapa orang yang saya ketemu dengan seseorang yang konten kreator
Selalunya bilang begitu, ada ide. Dan ketika ide diem-diem saja, tidak dikeluarkan, kayaknya Rugi. resah Iya, gitu. resah, Kayak rugi. ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Terus kayak ya sudah tiba-tiba dilambung sama orang lain. Ya, orang lain lagi. yang buat. Dan Iya. itu terjadi lah sama Iya, saya iya. beberapa kali. Iya? Kayak iya, maksudnya beberapa ide yang kayak saya rasa ini akan pecah. Tapi saat Termasuk terlambat studio ini. eksekusi. Iya, Masuk sih. termasuknya ini ya. Enggak, maksudnya idenya maksudnya dalam artian kayak berkonten. Kayak maksudnya kita kan konten kreator itu saling ini kan, ibarat kata kayak saling adu ide lah. Iya. Untuk mencapai FYP itu, untuk mencapai trending itu ya betulan. Maksudnya FYP itu sudah menjadi goals ya, Bro. bukan goal sih, lebih kayak tujuannya. Memang kita kan kalau di TikTok memang FYP tujuannya Iya. kan. Kalau dia jadi trending atau jadi trendsetter. Nah, itu ada beberapa momen kayak saya sudah pikirkan, tapi saya terlambat eksekusi pas orang yang lakukan dan ternyata itu jadi trending. Jadi trendsetter malahan. Maksudnya trendsetter yang kayak jadi orang-orang Look up to. lakukan itu. Dan itu kayak aduh, kalau saya yang buat, Iya. saya dapat highlight. Saya dapat exposure. Begitu. Maksudnya memang ambisi jadi content iya. creator kan begitu rata-rata kan. Pengen terkenal. Ya, maksudnya kalau kau sudah jadi content creator kan ya memang tujuannya untuk mencapai engagement itu, insight yang tinggi supaya brand masuk dan kita akan mendulang begitu. Lumayan kapitalis ya. Iya. Tapi enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Menurutku ya begitulah. Tapi kan sekarang kau sudah sadar ini juga, Rul, kalau kau ini adalah salah satu content creator besar Ya, alhamdulillah ya. Di Kendari kan? khususnya Kendari. Khususnya Kendari, ya. Bahkan di nasional juga kan. Ya bisa, juga. alhamdulillah ya. Maksudnya ditaulah sedikit. Iya. Gitu, ditaulah. Sudah pernah diundang Brownies juga. Lebih kayak ini, ada undangan tapi saya lakukan. Pagi-pagi ceria. Ya begitu-begituan ya. Kenapa, Karul? Karena dulu itu sebelum jadi apa-apa. Kalau sekarang diundang, Masih belum mau juga kayaknya. Nggak tahu sih, karena bukan basic untuk inilah. Mau tapi belum ada yang bisa diulik dari saya. Masih kayak konten kreator pada umumnya. enggak lah. Belum ada gongnya saya rasa. Jadi kenapa saya belum mau ambil? Karena belum ada gong yang saya bisa bawa di TV. Karaktermu toh? Ya karakterku banyak yang sudah persona yang begini sudah banyak. Kecuali dulu mungkin awal-awal. Kalau untuk saat ini sudah banyak. Ya tapi kan orang tuh bakal melihat Gondrong, Barcelona, Ruli. Iya. Gondrong, Mama, Ruli. Iya, tapi kan kalau di TV-TV yang ini kan apa ya? Maksudnya di program TV yang ya kan kecuali mungkin bola ya. Mungkin Iya. masuk lah. Masuk ya? Ya, masuk. Maksudnya Masuk. persona tapi masuk begitu. Kalau yang kayak yang lain mungkin saya juga bingung nanti, takutnya jadinya awkward. Awkward dan ya tidak ada value yang kita bisa ambil itu, ini kasihan acara kan pasti. Saya rasa karena banyak konten kreator komedi yang kayak saya yang mungkin lebih wah begitu. Kalau mungkin posisinya zaman dulu yang saya rasa kayak masih sedikit masih ya mungkin. Kalau untuk saat ini kayaknya ya mungkin masuk TV-nya dari segi karya yang lebih wah mungkin. Mungkin. Ya, kita mungkin. doakan. Ya, yang itu yang saya inginkan. Karena mungkin kalau bingung juga komediku nyampein deh. Iya, karena saya komediku scripted sekali guys. Iya. Bukan yang kayak tiba-tiba tektokan, iya spontan, gitu iya. enggak. Ya. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Ya, enggak gitu. Aduh, sudah mulai biasa lagi. Ya, begitu. Karena kalau tongkrongan mungkin dapat jokesnya kita. Iya. Kalau dibawa ke TV takutnya agak gimana ya? Atau awkward, sensor apa segala macam. Susah masuknya lah. Susah masuknya, dan kita kan beda, lumayan beda jokes Sulawesi sama jokes di sana, gitu kan? Ya. Tapi kalau soal jokes ya, Rul. Oke. Kalau soal jokes menurutku, di jokesku iya masuk sih. umum, universal sekali sih. General banget. Iya, karena memang target pasarku yang saya tembak nasional. Nasional. Walaupun, ya itulah, walaupun kau punya logat. Iya. Iya, logat Kendari. Iya. Gitu. Justru sebenarnya logat, kalau masalah logat ya, dari awal konten itu sudah pakai logat formal loh. Iya. Iya. Kenapa sekarang akhir-akhir ini saya sering pakai bahasa Kendari, bukan bilang cuma aksen-aksennya kita kan, sering pakai slang-slangnya kita sering pakai. Ya karena sudah masuk mama juga. Jadi kan mama nggak bisa nggak bisa di ini kan. Iya sih. Nggak bisa dibohongi masalah logat kan. Jadi bayangkanlah, mamaku logat Kendari, saya logat Jakarta, ya nggak nyambung. Iya. Gitu kan? Jadi tidak kemakan. Iya, Anda makan, Anda dapat jokesnya. Jadi ya sesuaikan saja. Hanya
mungkin lebih ke artikulasi saya perjelas. Karena kita Sulawesi Tenggara lebih tepatnya ya, maksudnya kita itu kalau bicara Cepat. Jadi artikulasinya tidak jelas. Betul. Nah itu yang agak bukan kurang sih, jarang di notice sama kreator-kreator kan. Padahal penonton luar itu kayak, aduh apa ini mereka bilang? Iya, apa gitu. dia bilang? Apa mereka bilang nih ini artinya apa? Padahal kalau kau pelan-pelan bicara, ya nggak harus pelan-pelan sekali. Yang penting jelas. Iya, yang kata artikulasinya. per kata, artikulasinya. Nah sudah pasti nggak usah nih kita tambahkan lagi subtitle atau apa kan begitu. Nah Dari- itu yang jadi apa yang kasih beda kan. Nah sudah ya itu itu apa lagi ya? Itu lagi. Kenapa dia mau? Ya itu. Iya, jadi memang untuk tahun ini yang kau mau pengen capai adalah live stream dulu, Di. Live streaming itu selingan sih. Masa sih? Iya, Kau lebih nggak mau seriusin itu barang? serius sih juga. Kayak ini bulan Ramadan ini kan. Iya. Undang-undang kreator tiap malam beda-beda kreator-kreator kan. Dan ya seriusnya lebih ke bagaimana di ya saya sudah invest, ibarat kata saya invest ke Iya. setup itu kan. Gear-gearnya. Ya di gear segala macam dan lumayan besar juga kan. Saya rasa menurutku Iya. saya pribadi. Besar. Jadi ya rugi saja kalau diagurkan begitu cuma untuk Betul. dipakai mengedit atau cuma untuk nonton YouTube. Jadi harus ada yang dipakai untuk ini kan. Jadi saya live streaming. Iya, sekarang kan lebih banyak seperti itu. Iya, lagi banyak banget kan. Lagi FOMO-FOMO-nya. Lagi FOMO Ibarat orang. katanya kan. Iya, betul. FOMO-FOMO-nya kan. Live TikTok Iya, gitu gitu. kan. Tapi ya seru sih. Ternyata seru. Seru ya? Seru karena kayak begini podcast tapi live dan no cut kan. Makanya tuh harus jaga ini kan, jaga kolom komentar kalau ada yang kurang ajar komennya Langsung muat. dibisukan. Ya. Begitu. Iya. Tapi seru ya, Rul? Seru, jujur. Apalagi lo main game kan, waduh itu seru sekali. Apalagi penonton berpartisipasi kan, ikut itu banyak sih. Kayak untuk live streaming itu, wah ternyata begini ya live streaming seru. Dan Seru. banyak sebenarnya itu tuh, Rul. Sebelumnya banyak juga ide-ideku yang pengen sama masukkan di streaming. Nah begitu. Cuman memang ya yaudah, Ya sama kembali satu lagi, lah. ternyata ide itu kalau Iya, disimpan saja ya disembunyi-sembunyikan ya. basi gitu kan. Tapi kayaknya memang seru sekali tuh live Seru streaming. sekali, jujur. Cuman memang ya itulah harus punya SDM dulu Ya kan. SDM. Aduh, sumber dayanya juga Iya. harus banyak juga untuk invest ini tuh. Iya, sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk SDM sih tergantung ya. Iya. Kalau kau cuma untuk tergantung dari kontenmu lagi untuk live streaming seperti apa. Kau cuma main game kan ya yang kau butuhkan cuma Ya. kau saja. Yang hanya membutuhkan ya equipmentmu. Maksudnya gear-gear segala Iya. macam kan itu yang dibutuhkan. Tapi Dan kalau ini, Rul, ya maksudnya kalau konten kreator, Rul, apa hal yang paling mendasar untuk mulai konten kreator? sebenarnya ya memang harus ada alat kan, harus Ya, ada HP alat dan bahan. Ya, untuk merekam ya minimal ya. Untuk merekam dan ide sih. Itu Ide. sebatas itu. Cara dengan ini apalagi apa ya kalau dia bilang Niat. mental atau itu Oh, iya. kayak mental dan rasa malu itu kayaknya harus di ini deh. Dikesampingkan dulu. Iya, dikesampingkan dulu deh. Iya, banyak yang bilang begitu. Iya, sama malu. Iya. Sama malu. Ya, kalau malu ya kenapa terjun gitu. Kalau terlanjur nih konsumsi publik, sosial media kan konsumsi publik kan. Ya sudah, berarti ya lakukan. Jadi ada beberapa quotes atau ya video-video yang sering berseliweran di TikTok, di Instagram, di Reels kan. Mereka bilang, buat saja, ntar aja orang yang peduli. Betul. Mereka peduli cuma 1 menit awal. Yang penting kok tidak melakukan hal negatif ya. Itu kayaknya masa deh yang peduli Iya, sama iya, kau. iya. Maksudnya kalau kau mau buat sesuatu yang positif atau apa kan, Iya. ya tidak ada yang peduli. Nah. Paling mereka dapat, ya mereka kasih kalau bagus dapat pujian, kalau tidak dapat hujatan. Tapi setelah itu ya sudah. Oh, dilupakan aja lagi. Dilupakan lagi. Iya. Bumi masih berputar. Betul. Orang juga masih sibuk cari kerja. Ya, jadi Pemerintah sibuk dengan korupsi. Tentunya. oplosannya. Ya, pelusannya. Ya begitu. Tidak ada maksudnya. Lakukan saja. Yeah. Apa sih bahasanya? Do something, anjir. Apa? Apa? Do something. Do apa? something saja. Ya, iya, do something. Just do it gitu. Oh, just do it. Aduh. Just do it saja. Aduh, cut lagi. Tapi iya, Rul, banyak sebenarnya orang-orang yang apalagi di kita ya. Iya. Di Kendari tuh yang tanya, gimana kah caranya jadi konten kreator? Seperti Iya, apa mereka bertanya mulainya? terus kan. Bertanya terus, tapi ya itulah tidak pernah mulai. Ya, pernah mulai. Termasuk Ada saya sih. banyak, iya kan? Banyak yang bilang kalau ketemu tuh, wih saya tuh ingin juga beginilah, lama bisa mau beginilah, saya ingin juga beginilah. Tapi nggak mulai. Nggak pernah mulai. Mulai ternyata
ya itu udah cerita mungkin 5 tahun lalu. Coba posisinya diubah. Kau yang lakukan tuh, mungkin kau yang mungkin kayak saya mungkin atau bagaimana atau Iya. mungkin kan. Tapi ya itu lagi kembali ke ini ya apa nggak tahu ya masalah hoki-hokian Hoki mungkin. tuh. Iya, karena kau kayaknya saya lihat hoki gitu. Hoki sih, hoki. Heeh. Hoki. Video pertama langsung viral. Video pertama, terus juga ya. Support system lebih juga. Maksudnya circleku mendukung. Ya, circle mau mendukung. Mensupport, toh? Iya, terus yang kedua PNS langsung viral juga. Iya. Live streammu juga maksudnya, ditunggu-tunggu iya, oleh masyarakat Kendari. Oh, Masya Allah, iya kan? Serius. Saya tuh setiap malam kayak mana di begitu. Tapi serius, hoki itu Ya, mungkin itu adalah nyata. Ruli. Iya. Ya, itu nyata sih. Iya, ya. Betul itu. Dan ya ternyata ada sih lagi apa ya itu bilang hoki itu yang apa ya? Sesuatu yang kita jemput juga sih. Tidak kita menunggu hokinya datang. Ya hokinya tuh kayak muncul saat kita betul-betul action juga. Iya. Bukan yang diam-diam. Iya, cuma diam-diam baru tunggu kapan di begitu. Iya. Tiba-tiba kan nggak mungkin kan. Iya. Lakukan saja. Jadi kembali lagi just do it. Iya. Untuk anjir just do it. Ya, kalau mungkin itu tidak ada kontenmu yang begini mungkin belum Iya, ada ada. episode seperti itu. Dan itu lucu sekali loh. Itu maksudnya. Itu Iya. saya kepikiran itu saya lagi mengkurir. Nah, Saya lagi bawa motor, saya langsung telepon temanku. Kamu temani saya itu dan itu kayaknya cuma kita buat tuh dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 maghrib. Cuma 1 jam setengah jadi kita keliling Kendari. Kamu ikut saya pergi bikin konten. Bikin apa? Ikut saja saya. Jadi setelah itu bikin itu, saya ingin puaskan saja rasa penasaranku. Iya. Buat itu baru sudah. Ternyata viral dan tahulah manusia kalau dapat perhatian, attention, spotlight, highlight, apa namanya exposure langsung kayak merasa wah Star berarti. Star lah. Bukan berarti tidak star syndrome bagaimana kan? Oh, enggak, Jadi Ji. kayak wah banyak nih gitu orang-orang random yang tiba-tiba masuk di Instagrammu, masuk ini kan, komen-komen, follow-follow, wah langsung. Udah, jadi langsung kayak wah modus-modus juga banyak. Modus bagaimana itu? Iya, maksudnya modus berkenalan. Enggak terus sih, cerita. mereka memang pure untuk lihat kontenku ya. Anda ada yang modus, saya tuh Nggak ada ya. paling anti yang begitu. Iya udah. Oke lah Ruli, thank you so much ya udah. Iya ya. Sudah Sudah banyak nih yang kayaknya Sudah pas. banyak, betul. Dan juga saya senang sekali juga wishlistku tercapai Urul. Justru saya juga wishlistku di awal 2025. Gak ada bohong. Tapi serius, saya serius. Dari dulu saya buat podcast, bahkan belum jadi podcast pun, saya ingin sekali ngobrol sama kau. Bahkan mungkin kalau supaya tidak ada durasi seperti ini, Rul. Panjang sekali, Rul. Tapi saya serius. Thank you yang udah datang di sini. Thank you juga udah berfoto di IG. Thank you. Thank you juga udah berkreasi di dunia konten kreator khususnya di Kendari. Makin banyak orang terinspirasi dari kau. Makin banyak juga orang yang terhibur. Amin, alhamdulillah ya. Terhibur dengan konten-kontenmu. Salam sama Mama. Iya, siap. Salam juga sama Gozal. Thank you. Gozal. Thank you guys, thank you. Thank you, Habs. Thank you, Hiji ya? Haiji ya, sampai sekarang masih salah. Gino dan tim, thank you sekali karena ya ini salah satu iniku juga sih, bukan menjilat atau bagaimana nah. Ini salah satu caraku untuk melatih public speakingku di depan umum. Iya. Jadi saya harus muncul lah. Nggak bisa di ini toh. Tapi oke sih. Oke Jika. Oke sih. Aku pura-pura lagi. Oke. Oke, sudah. Thank you guys.